Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar selalu berada di atas kebenaran dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya hingga akhir hidup kita. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah dan masih membahas terkait dengan hukum-hukum penyelenggaraan jenazah, dan kali ini kita masih membahas juga terkait dengan hal-hal yang dihadapi seseorang sebelum dia menjadi mayit, ya, sebelum dia meninggal dunia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Berikutnya wujubu husni dhanni billahi halal maradi. Wajibnya berprasangka baik kepada Allah dalam kondisi sakit. Sebenarnya berprasangka baik ya kepada Allah Subhanahu wa taala ini wajib di setiap keadaan, bukan hanya dalam kondisi sakit. Hanya saja karena pembahasan kita adalah pembahasan ya kondisi sebelum meninggal dunia, yang ini pada umumnya karena sakit, maka di sini disesuaikan pembahasannya ya. Itu wajib berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sakit. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, seorang muslim, seorang mukmin yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya ketika dia sakit atau dalam kondisi yang lainnya ya, dia itu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepadanya dan tidak akan mengadabnya. Sehingga ini akan memunculkan prasangka baik ini, memunculkan harapan pada diri kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita untuk bisa melakukan hal-hal yang dengannya Allah ridho kepada kita. Lalu kita akan meninggalkan hal-hal yang dengannya ya Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Demikian. Ya. Jadi berprasangka baik bahwasanya Allah akan merahmati kita ya, tidak mengadab kita, bahwasanya Allah akan mengampuni kita dan tidak ya membalas ya, terhadap kemaksiatan kita. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya, dalam kondisi sakit ya dan seterusnya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi,
Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku perturutkan persangkaan hambaku kepadaku. Demikian. Hadisnya riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Allah berada di sisi persangkaan hambanya kepadanya. Nah, kalau kita mempersangkakan hal yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka buruk yang akan kita dapatkan. Nah, kalau kita berprasangka baik, ya, kalau kita menyangka Allah, ya, itu melakukan hal yang baik kepada kita, ya, kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah, ya, akan perturutkan persangkaan tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih dalam kondisi kita banyak dosa, ya, dalam kondisi bahkan itu barangkali di penghujung hidup. Maka kita banyak-banyak untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya Allah masih memberikan peluang kerahmatan kepada kita, memberikan peluang penerimaan taubat bagi kita dan pengampunan bagi kita. Karena memang Allah itu wasi'ul maghfirah. Ya, yaitu Allah itu luas ampunannya. Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'in, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, itu, ya, meliputi segala sesuatu. Demikian. Memang Allah Subhanahu wa taala yang berfirman demikian, ya, di dalam kitab sucinya. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasi'an kulla syai'in rahmatan wa ilma. Allah berfirman, ya, di dalam surah Al-A'raf ayat 156, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Dalam surah Ghafir ayat 7 Allah katakan, ya, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, ya, Engkau meliputi segala sesuatu, ya, baik itu rahmat dan ilmu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ya, kita harus, ya, meyakini bahwa memang Allah Subhanahu wa taala, ya, itu luas rahmatnya, ya, luas ampunannya. Berprasangka baik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita, ya, tidak menyia-nyiakan taubat kita, tidak mengabaikan permohonan ampun kita. Demikian dalam kondisi kita sakit dan dalam kondisi, ya, apapun. Hanya saja perlu kalau dalam kehidupan ini, ya, dalam kondisi sehat, masih beraktivitas, maka, ya, roja, yaitu harapan, itu jangan bersendirian, ya, jangan bersendirian. Maka hendaknya diiringi dengan apa? Dengan khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar harapan kita ini, ya, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa berimbang, ya, dengan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita tidak kemudian, ya, dijerumuskan oleh syaitan ke dalam, ya, harapan-harapan yang ternyata ini harapan yang keliru, ya. Apa itu? Yaitu karena kita terlalu berlebihan mengharapkan rahmat Allah, ya, ampunan Allah. Lalu dengan harapan yang dominan ketimbang rasa takut yang tidak berimbang, sehingga kita, ya, berani untuk melakukan dosa-dosa, ya, karena kita meyakini, ya, karena begitu berlebihannya keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu, ya, Maha penerima taubat, Maha pemberi rahmat, ya, dengan alasan seperti ini yang sering, ya, dihembuskan oleh syaitan kepada manusia,
bahwasanya Allah itu pemberi rahmat. Ya, kalau kamu berbuat dosa, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepadamu. Maka setan tadi membisikkan atau ya meniupkan atau melancarkan strateginya, siasatnya agar manusia tersebut dia untuk melakukan dosa, agar manusia tersebut ya banyak-banyak melakukan dosa. Karena banyak pun dosa-dosa yang dilakukan, nah ini akan ya akan bisa tertutupi ya dengan apa? Dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu manusia berani untuk berbuat dosa. Nah, ini tentunya adalah harapan yang keliru. Oleh karenanya butuh diimbangi dengan khauf, rasa takut kepada Allah. Demikian. Betul, Allah Subhanahu wa taala itu begitu rahmat dengan hamba-hambanya, tapi Allah juga syadidul iqab. Allah itu keras siksanya, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau di akhir hidup, ya ketika dalam kondisi sakit, ya yang ini barangkali bisa menghantarkan sakit tersebut kepada kematian, maka ya didominankan ya prasangka baik kepada Allah berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi adh-dhanna. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah, ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ya prasangka baik ini, ya harapan kita kepada Allah, ya. Begitu juga rasa takut kepada Allah, cinta kita kepada Allah. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya para hamba Allah adalah mentalkinkan ya orang yang dalam kondisi sakaratul maut. Apabila seorang muslim melihat saudaranya, baik itu saudara seimannya saja, tidak ada hubungan kekerabatan, maupun bahkan lebih-lebih ya saudara yang bukan hanya seiman tapi saudara juga senasab, bahkan mungkin lebih dekat daripada itu, orang tuanya sendiri, ya, orang tuanya sendiri, itu ayah atau ibunya atau kakeknya, nah seperti itu, ya, atau neneknya, ya, atau paman dan bibinya, atau saudara-saudarinya. Maka bila melihat dalam kondisi sakaratul maut begini, ya, maka hendaknya dia talkinkan, ya, talkinkan. Walaupun barangkali dalam benak kita bahwasanya orang tersebut itu sulit untuk berbicara. Yang penting adalah ya telinganya mendengar kalimat tauhid tersebut, kemudian nanti hatinya bisa membenarkan, itu maksudnya, ya. Dan kita harapkan lisannya itu mengucapkannya walaupun dengan isyarat, ya, dengan isyarat. Apa itu kalimatul ikhlas? Mentalkinkan dengan kalimat ikhlas, kalimatul tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, ya. Nah, ini disebut dengan kalimatul ikhlas atau kalimatul tauhid, ya. Maka hendaknya diingatkan, hendaknya disebutkan, hendaknya ya diulang-ulangi, ya, dibacakan ya di sisi orang yang akan meninggal dunia ini. Dan ingat, ini dibacakan bukan kita yang maksudnya apa namanya, kita yang begitu apa khusyuknya begitu ya, sampai jingkrak begitu, ya. Ya, sambil mungkin geleng-geleng kepala, la ilaha illallah, la ilaha. Bukan, kita membacakan yang disebut dengan talqin ini itu adalah ya mendiktekan. Jadi talqin itu mendiktekan, bukan sekedar membacakan, gitu loh ya. Talqin itu adalah mendiktekan kepada seseorang
yang sudah istilah namanya talqin itu membacakan kepada seseorang agar dia bisa mengikuti kita, mengikuti bacaan kita, itu namanya talqin. Oleh karenanya talqin itu adalah merupakan salah satu metode pembelajaran Al-Qur'an. Ya, bagi orang yang tidak bisa baca Al-Qur'an atau masih kecil, atau orang yang memang ya dia ingin melihat bagaimana gurunya itu membaca ya lafaz-lafaz Al-Qur'an tersebut, maka metode talqin ini metode yang paling efektif demikian. Gerak bibir, posisi bagaimana makharijul hurufnya demikian. Nah, seperti itu ya. Nah, ini metode yang paling bagus ya dalam pembelajaran Al-Qur'an. Nah, bahasa talqin inilah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika membacakan kalimat tauhid la ilaha illallah kepada orang yang akan meninggal dunia. Fungsinya adalah agar orang tersebut itu bisa mengikuti, karena memang demikian, itu talqin seperti itu. Jadi talqin itu bukanlah membacakan kepada orang yang sudah meninggal dunia, bukan. Ya, orang yang sebelum meninggal dunia. Itu juga disebut dengan ya mauta. Ya, karena mauta itu bisa maknanya adalah ya mayit. Mauta itu jamak dari mayit, dan mayit itu para hamba Allah ya itu ada dua. Ada yang dia maknanya adalah orang yang sudah meninggal dunia atau orang yang akan meninggal dunia. Karena mayit itu adalah ya man hadarahu al-maut atau man yahduruhu al-maut. Orang yang dihadiri oleh kematian atau orang yang sudah meninggal dunia, memang seperti itu. Baik, sehingga talqin ini diarahkan kepada orang yang akan meninggal dunia, bukan orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena fungsinya adalah agar orang tersebut bisa mengikuti. Lah, orang yang sudah meninggal dunia gimana bisa ngikutin? Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka baca ya. Agar harapannya adalah orang tersebut itu bisa membaca. Nah, kalau dia sudah membacakan hal itu, sudah mengikuti, baik itu dengan isyarat gerak bibirnya, ya, atau dengan jelas kita mendengar walaupun pelan, la ilaha illallah, ya, maka kita sudah cukupkan, kita hentikan, ya, sampai nanti barangkali ternyata dia menyela, ya, menyela dengan ungkapan yang lain, seperti contohnya dia minta air lalu mengatakan air begitu, dia haus lalu dia menyebutkan air, ya. Maka para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kalau dia sudah menyebutkan ungkapan yang lain selain la ilaha illallah, maka kita kembali talqinkan la ilaha illallah agar dia membaca kembali. Kenapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, talqinkanlah mautakum. Mauta di sini adalah jamak dari mayit. Ya, dan sudah kita sebutkan tadi, ya, mayit itu maknanya bukan hanya orang yang sudah meninggal dunia. Nah, ini pada umumnya kita ketahui demikian. Ya, mauta itu jamak dari mayit. Mayit itu bukanlah orang yang man hadarahu al-maut, orang yang sudah dihadiri kematian, artinya sudah meninggal dunia. Ya, mayit itu bukan hanya man mata, itu orang yang alladzi mata, yang sudah meninggal dunia, tapi man yahduruhu al-maut, yaitu orang yang dihadiri kematian. Nah, seperti itu, ya. Dari mana kita bisa pahami bahwasanya mauta di sini adalah orang yang dihadiri kematian, yaitu bahasa laqinu, talqinkan. Karena talqinkan itu maksudnya adalah membacakan kepada orang, ya, agar dia bisa mengikuti, mendiktekan begitu kalau bahasa kita, ya, agar bisa mengikuti. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga para hamba Allah, ya, inilah yang memalingkan, ya, makna mauta, yaitu mayit, itu dari
alladzi mata, orang yang sudah meninggal dunia, itu dipahami adalah alladzi yahduruhu al-maut, orang yang dihadiri kematian. Maka dibacakan la ilaha illallah. Ya. Mengapa demikian? Karena harapannya para hamba Allah, kalau dia sudah baca la ilaha illallah, ya, dan itu adalah akhir ucapannya, maka ada janji Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memasukkan orang seperti ini ke dalam surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, dan ini hadis yang sahih sanadnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa saja yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Dan demikian, ya. Nah, oleh karenanya, karena akhir ucapannya dikasih iming-iming, ya, maksudnya diberi balasan, orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah adalah masuk surga, berarti kita harus mentalkinkan, ya, kita harus membacakan. Berarti ini orangnya, ya, masih hidup, belum mati. Nah, begitu, ya. Ini yang pertama, ya. Jadi ini bisa kita pahami. Itu bacaan talqin la ilaha illallah itu untuk orang yang akan meninggal dunia. Demikian. Karena agar akhir ucapannya adalah la ilaha illallah tersebut. Berarti bukan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ingat, ya. Jadi teman-teman atau kaum muslimin harus paham hal ini. Bukan kita bacakan la ilaha illallah, la ilaha illallah kepada orang yang sudah meninggal dunia, bukan, tapi kepada orang yang, ya, belum meninggal dunia, akan meninggal dunia, agar nanti akhir ucapannya la ilaha illallah. Dan itu dibacakan kepada orang tersebut dengan fungsinya agar dia bisa mengikuti, bukan kita ucapkan dengan sekuat-kuatnya, ya, kemudian secara bersama-sama begitu, ya, la ilaha illallah, kemudian yang lain juga ikut-ikutan, ya, yang hadir di situ, maka kita katakan ini nggak ada fungsinya kalau begitu, agar orang tersebut bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya. Udah gitu dengan jumlah yang tidak terbatas atau lebih daripada satu, padahal kalau seandainya kita ucapkan sekali saja la ilaha illallah, lalu orang tersebut, ya, orang yang dalam sakaratul maut itu mengucapkannya, itu mestinya dihentikan karena sudah dia ucapkan, agar nanti akhir hidupnya adalah la ilaha illallah. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah, ya, kalau orang tersebut sudah mengucapkannya maka kita hentikan, ya, jangan kita lanjutkan karena dia sudah mengucapkannya. Nah, kalau terjeda dengan ucapan yang lainnya, maka kita ucapkan kembali, mentalkinkan kembali, demikian. Sampai itulah menjadi akhir ucapannya, demikian. Kemudian berikutnya adalah balasan bagi orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya adalah masuk surga. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, ini keutamaan, ya, mentalkinkan, ya, jenazah. Nah, tapi perlu diperhatikan kalau ternyata tidak ada orang lain, ini contohnya di rumah sakit, contohnya di rumah sakit, ya, ada katakannya pasien yang dia berbeda jenis dengan kita, ya, dan ternyata keluarga pasien itu belum hadir, tidak hadir atau belum hadir, sementara, ya, orang ini diketahui dia muslim atau kita nggak tahu agamanya, tapi dia sudah nampak dia sakaratul maut begitu kan, maka tidak mengapa, tapi jangan menyentuhnya. Tidak mengapa kita mendekatkan, ya, diri kita ke telinga dia untuk dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, tapi tanpa menyentuhnya, karena tidak boleh menyentuh, ya, wanita atau laki-laki yang berbeda jenis ini, ya, saling persentuhan yang
tidak ada hubungan kemahraman dan bukan suami istri. Ya. Kembali kita sebutkan hadisnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairul lahu an yamassa imra'atan lam tahilla lahu. Kata Nabi SAW, ya sungguh ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak yang terbuat dari besi, itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal bagi dia. Mau itu dokter, mau itu pasien, ya, mau itu perawat dan seterusnya, maka kalau kita dapatkan dalam kondisi seperti itu, maka kita talkinkan tanpa menyentuhnya di telinganya, telinga kanan, ya. Pokoknya yang potensi dia bisa mendengar, kita ucapkan la ilaha illallah agar dia bisa ngikutin. Demikian. La ilaha illallah. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tidak mengapa, bahkan kita bisa dikatakan menjadi jadi orang yang penyelamat. Ya, penyelamat bagi orang tersebut. Ya. Coba bayangkan kalau seandainya dia ternyata adalah orang kafir, ya. Itu kesempatan untuk kita untuk dia bisa masuk Islam walaupun dengan cara seperti itu, ya. Kita ucapkan la ilaha illallah. Ya, kalau dia ikutin la ilaha illallah, ya. Atau kita minta dia syahadat, ya. Contohnya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, begitu, ya. Dia ikutin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia masuk Islam walaupun setelah itu meninggal dunia. Lalu diselenggarakan dengan cara agama sebelumnya karena ada keluarga yang datang, maka itu tidak mengapa. Ya, itu urusan mereka lah, kan begitu, ya. Yang penting sudah diselamatkan orang tersebut, ya, dari kekekalan azab di neraka. Demikian. Kalau dia seorang muslim, ya dia potensi untuk masuk surga. Demikian, ya. Nah, demikian. Kita jadi penyelamatnya. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Maka beruntung, ya. Ya, beruntung. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ya, jadilah kita orang yang mengambil kesempatan yang baik ini, ya, dan berikan keberuntungan ini kepada orang-orang yang sakaratul maut. Terkadang begini, ya para hamba Allah, ya. Ya, setan itu bisa jadi dia akan menyesatkan di akhir hidup seorang hamba. Setan itu entah apalah yang ditawarkannya, ya, untuk orang itu menjadi kafir, membenarkan dan menyetujui kekafiran. Nah, seperti itu bisa jadi. Nah, kita berlindunglah kepada Allah dari hal-hal seperti ini, karena kita kan nggak tahu, apalagi dalam kondisi seperti itu, ya. Dan terkadang setan itu, ya, dia lihai dan pintar sekali untuk dia menyesatkan manusia sampai pun di akhir hidup, ya. Dengan cara contohnya dia tawarkan macam-macam, ya, untuk untuk orang itu kafir. Penawarannya ya macam-macam, penawaran sembuh, penawaran penawaran kemewahan dunia dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Nah, dikhawatirkan, ya, orang tersebut, hamba tersebut, dia menerima tawaran setan, padahal itu akhir dari kehidupan dia, lalu menjadi kafir dia. Na'udzubillahi min dzalik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari, ya, gangguan setan ini, ya. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kekufuran, kesyirikan, ya, dari segala kemaksiatan, kefasikan, dosa-dosa besar, kemungkaran, ya, dan keburukan-keburukan yang lainnya dalam kehidupan dunia, ya. Lebih-lebih dalam kehidupan akhirat kita, itu kita berlindung kepada Allah dari siksaan, dari kesengsaraan. Demikian. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita cukupkan, ya, untuk penyampaian materi ini, ya. Kita buka sesi soal jawab. Di waktu yang tersisa ini kita coba, ya, untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk.
Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, wanita hamil menjelang hari lahirannya keluar lendir campur darah, apakah masih bisa sholat? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama mereka berbeda pendapat terkait dengan darah nifas. Apakah darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah kelahiran, ataukah darah yang keluar bersama dengan kelahiran, ataukah darah yang keluar yang beriringan, walaupun beriringan maksudnya sebelum, sebelum itu bisa sebelum kelahiran. Maka wallahu taala alam, pendapat yang kuat yang saya condong kepada pendapat ini adalah darah yang keluar sebelum kelahiran, asalkan ini kata dokter ya atau kata bidan, ini sudah buka sekian gitu ya, bukan sekian. Dan itu ada darah yang keluar, apakah lendir seperti itu. Maka wallahu taala alam, ini yang seperti ini sudah termasuk darah nifas, ya, darah nifas. Nah, yang kalau seperti ini darah nifas yang seperti ini, maka tentunya kalau sudah keluar darah nifas, ya, nifas itu menghalangi, sepakat para ulama, menghalangi seseorang untuk dia sholat, berpuasa atau berhubungan badan, demikian, ya. Demikian. Ya, jadi di antara hal yang dilarang, tidak boleh dan juga tidak sah, ya, ketika keluarnya darah haid bersamaan dengan itu atau disamakan dengan itu adalah nifas, ya, maka adalah diantaranya sholat dan puasa, dan diharamkan untuk berhubungan badan. Nah, seperti itu, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, saya dari Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, mau bertanya perkara Islam. Bagaimana kalau ada orang yang lupa belum mandi junub dan ia sudah melakukan beberapa sholat dan ia sudah lupa sholat apa saja yang ia lakukan dalam keadaan junub? Jadi orang seperti ini bagaimana Ustadz? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang dia junub, namun dia lupa mandi, dia hanya berwudu saja, maka atau dia mandi tapi dia tidak berniat untuk mengangkat hadas besarnya, maka tidak sah sholatnya. Mengapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min ghulurin. Tidak diterima sebuah salat tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah dari harta ghulul, harta khianat, harta mencuri, harta mengambil harta orang lain, demikian. Dalam hadis yang lain, innallaha la yaqbalu salatan bi ghairi tuhurin. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah tidak menerima sebuah salat ya tanpa bersuci. Demikian. Baik ya. Nah, jadi karena seseorang yang hanya berwudu sementara ia berhadas besar, yang terangkat hanya hadas kecil, sehingga dirinya itu masih dalam kondisi tidak suci karena dia masih memiliki hadas besar. Maka Allah tidak akan menerima sholat dalam kondisi ya dia tidak bersuci, masih dalam kondisi berhadas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah,
Sehingga ini mengakibatkan salat-salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sah begitu ya. Oleh karenanya di antara syarat sah salat itu adalah bersuci dari hadas. Demikian ya. Lalu bagaimana eh, kondisi salat orang yang junub tersebut? Ya maka dia harus mengqadha, mengganti salat tersebut. Ya, mengqadhanya. Lalu bagaimana kondisinya apabila orang tersebut tidak ingat? Maka dia harus melakukan prediksi, dan prediksinya adalah prediksi besar, bukan prediksi kecil. Contoh, ya, kalau yang prediksi besar sepertinya kalau ini yang sang penanya ini adalah orang yang sudah menikah, ya, ya berarti ini sampai orang tersebut nanti mandi pada kali yang kedua, karena berhubungan badan yang kedua, ya setelah itu maksudnya. Dan biasanya ini lebih cepat. Yang repot adalah kalau seandainya dia ini lajang. Kalau sudah menikah gampang, biasanya durasi dia junubnya itu lebih sering. Bahkan bisa jadi tiap hari begitu ya. Ya mungkin ya kalau dia malam, dia junub kan begitu ya. Nah biasanya ya besoknya junub lagi kan gitu. Berarti paginya dia sudah mandi. Oke, kita katakan sebelumnya dia lupa mandi, dia sholat. Berarti ya dalam satu harian seperti sholat subuhnya, dia junub di malam hari, dia lupa mandi gitu kan. Sholat subuhnya itu tentunya dilakukan tanpa ya bersuci dari hadas besar. Zuhur, kalaupun dia mandi waktu zuhur, katakan sebelum itu, karena dia lupa mandinya pasti biasa, tidak berniat untuk mengangkat hadas besar, maka zuhurnya juga belum terangkat hadas besarnya, maka tidak sah. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah ketika subuh, karena malamnya dia sudah berhubungan lagi dengan istrinya atau dengan suaminya, kan begitu ya. Lalu dia teringat mandi. Nah itu potensi untuk dia bisa ingat. Maka terangkat hadas besarnya sudah. Hanya saja dia punya hutang satu harian dia tidak sholat. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya. Artinya awalnya subuhnya. Tapi kalau orang yang dia lajang, nah inilah yang jadi masalah. Karena jarang-jarang ini lajang, ini dia punya kondisi junub, ya. Potensi junubnya ya adalah dia dalam kondisi mimpi basah biasanya kan begitu. Dan ini jarang tiap malam gitu ya. Nah seperti itu, ya. Sehingga para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kalau contohnya ini lajang ini ya, maka dia prediksi. Ya prediksi. Atau ketika dia ingat, dia lupa udah berapa hari ini dia ini baru teringat dia itu junub ketika itu. Maka dia prediksi antara 5 hari atau 6 hari. Maka dia ambil yang 6 hari. Antara 4 hari dengan 5 hari. Maka dia ambil prediksi yang besar yaitu 5 hari. Antara 6 hari dengan 7 hari. Maka dia ambil 7 hari. Untuk kehati-hatian agar dia tidak punya hutang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara 2 hari dengan 3 hari, maka dia ambil 3 hari. Nah seperti itu. Berarti dia kerjakan ya sholatnya 5 waktu itu dengan berulang 3 kali. Demikian. Ya zuhurnya 3 kali, nah seperti itu. Ya asarnya 3 kali. Katakan seperti itu. Kalau dia memang 3 hari. Sebanyak hari-hari tersebut. Maka diingat, ambil prediksi yang besar, jangan prediksi yang kecil. Nah seperti itu ya. Demikian. Dan itu bisa dikerjakan dengan 2 pilihan, ya. Yang pertama dengan sekaligus, tapi itu berat sekali, ya. Yang kedua adalah dengan di waktu-waktunya. Contoh nih, ya. Dia 3 hari, dia ambil ya prediksi yang besar 3 hari, karena dia lupa 2 hari atau 3 hari, maka dia ambil 3 hari, 3 hari. Maka dia kerjakan nanti ketika zuhur itu, ya, setelah zuhur yang di waktunya zuhur adaan namanya, zuhur di waktunya, maka dia kerjakan zuhur dulu berjamaah bagi laki-laki ya. Kemudian setelah itu dia silakan sholat zuhur setelah itu, ya. Boleh nggak langsung juga zuhurnya kemudian yang pertama, zuhur kedua di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, boleh. Tapi kalau dia mau nyicil boleh juga, ya. Nyicil, katakanlah zuhur di waktu masuknya waktu sholat. Ya, kemudian nanti dia zuhur setelah itu qadha untuk waktu yang sudah berlalu. Tapi dia masih punya hutang 2 hari berikutnya.
Demikian. Nanti asar, ya kemudian nasi asar lagi, maghrib lagi. Nah seperti itu. Sampai nanti 3 hari, karena dia 3 hari prediksi besar yang diambilnya. Nah seperti itu ya. Demikian. Wajib baginya untuk dia, ya, untuk dia sholat, mengqadha sholat tersebut. Wallahu taala alam. Bismillah, Ustadz izin bertanya, apa makna perkataan dari ketika tujuan akhir ialah akhirat, maka dunia akan datang secara hina. Jazakallahu khairan. Bismillah, pertanyaan ini sebenarnya berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah." Kata Nabi SAW, siapa saja yang akhirat itu sebagai orientasi hidupnya, ya, tujuannya, pola pikirnya, ya, maka Allah jadikan kekayaan itu ada di kedua matanya. Allah jadikan kekayaan itu ada di hatinya. Kemudian Allah kumpulkan untuk dia seluruh urusannya, dan datang dunia itu kepadanya dalam kondisi tertunduk hina. Demikian. Apa maksudnya? Ya, ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan lewat lisan Rasulullah SAW, ya, bagi orang yang menjadikan akhirat itu sebagai orientasi, ya, orientasi menjadi tujuan hidupnya. Menjadikan akhirat itu sebagai tujuan hidupnya, menjadikan akhirat itu sebagai orientasi hidupnya. Ini keutamaan. Yang pertama adalah tadi Allah jadikan kekayaan itu ada dalam hatinya, yaitu apa? Dia tidak cinta dunia, bahkan dia mudah untuk berbagi dari dunianya, berbagi dunia, ya. Dan apapun yang hilang darinya, maka itu tidaklah, ya, melukai hatinya. Dunia yang hilang darinya, maka itu tidak melukai hatinya. Kenapa? Karena hanya ada di tangannya, bukan di hatinya. Demikian. Karena kekayaan itu ada di hatinya, ya, cintanya, orientasinya adalah akhirat, ya. Kemudian kaya hati dia, hatinya sudah kaya, ya, sehingga dunia itu hanya ada di tangannya, sehingga kalau lepas dunia itu darinya maka tidak melukai hatinya. Demikian. Kemudian yang kedua adalah, ya, Allah kumpulkan seluruh urusannya. Allah kumpulkan urusannya, maksudnya adalah Allah mudahkan dia untuk menyelesaikan urusan-urusannya. Nah, terkadang ketika ia melakukan satu bentuk penyelesaian dari sebuah urusannya, bisa jadi adalah Allah selesaikan bersamaan dengan itu, ya. Bersama dengan penyelesaian satu urusan, maka yang lain ikut selesai. Terkadang juga para hamba Allah, ya, Allah selesaikan tanpa orang tersebut harus menyelesaikan. Nah, seperti itu. Allah kumpulkan urusannya, dikumpulkan. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah datang dunia itu kepadanya dalam kondisi tertunduk hina. Yaitu dunia itu yang ngekor kepada dia, ngikutin dia. Bukan dia mengejar dunia, tapi dunia malah mengejar dia. Ya. Datang dunia itu menawarkan diri kepadanya. Dia tidak perlu mencari dunia, malah dunia itu datang kepadanya. Tertunduk hina, menawarkan dirinya. Demikian. Dan itu banyak kita dapatkan. Seperti contohnya kisah-kisah para salaf dahulu, para ulama-ulama terdahulu yang mereka ini ditawarkan dunia, bahkan dunia itu tertunduk kepadanya. Ya. Seperti contohnya kita dapatkan, ya, seorang mantan budak sekaligus menjadi ulama karena belajar agama, yaitu Atha bin Abi Rabah, datang kepada penguasa ketika itu dalam kondisi penguasa itu menghormati dia, dan dia tidak butuh dengan apa yang ada pada sisi penguasa, ya. Bahkan penguasa itu menawarkan berbagai hal
dengan apa saja dia tertolak. Nah, seperti itu, ya. Dunia itu datang kepadanya, tapi ya dia memang bukan mengharapkan dunia. Nah, seperti itu. Dan banyak juga, ya, dunia itu tak diminta tapi datang. Allah datangkan kepada dia dalam kondisi tertunduk hina. Kalau ini orang yang orientasinya adalah akhirat bukan dunia. Demikian. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, karena sudah masuk waktu salat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, kita cukupkan kajian kita pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita berikan motivasi. Ayo kita berdonasi, kita tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu untuk penyelesaian pembangunan Masjid Al-Muwahhidin yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Kalau kita ingin dapat pahala sebuah rumah di surga, kalau kita ingin dapatkan pahala minimal pahala dari apa yang kita infakkan itu 700 kali lipatnya. Dan kalau kita ingin dapatkan pahala yang mengalir, begitu kita infakkan itu mengalir, maka saatnya sekarang kita kirimkan donasi untuk pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Kenapa demikian? Karena Masjid Al-Muwahhidin saat ini sudah dimanfaatkan untuk sholat 5 waktu, ya, digunakan untuk kajian-kajian, ya, sambil ada ya pembangunan pelebaran itu masih ya ini digunakan untuk pembangunan, digunakan untuk apa, ibadah dan kajian-kajian. Silahkan ya. Nah, silahkan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca Anda ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.